Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Anindya Azahra dengan NIM 123210072 dan rekan saya Muhammad Rafli dengan NIM 123210078. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami. Pada proyek akhir mata kuliah praktikum jaringan komputer ini, kami mengambil tema Kampus Area Network. Kampus Area Network merupakan gabungan dari beberapa jaringan komputer lokal yang terinterkoneksi pada area pendidikan. Kampus Area Network biasanya diterapkan pada gedung sekolah ataupun universitas. Pada proyek kami terdapat 4 kampus yang saling terhubung, yaitu ada kampus A, kampus B, kampus C, dan kampus D. Jaringan pada kampus A dan kampus B dikerjakan oleh teman saya, sedangkan jaringan pada kampus C dan kampus D dikerjakan oleh saya sendiri. Sebagaimana yang dapat kita lihat di sini, terdapat 4 buah gedung atau kampus, yaitu kampus A, B, C, dan kampus D. Yang pertama-tama yaitu kampus A. Pada kampus A ini terdapat 3 buah lantai, yaitu lantai 1 dan 2 sebagai ruang kelas, dan lantai 3 sebagai ruang server. Pada lantai 3 ini terdapat 3 buah macam server, yaitu IoT server, DNS server, kemudian web server. Pada ruang server ini, kami menggunakan slash 24 dengan network 192.168.0.0. Kemudian, pada lantai 1 dan lantai 2 ini, kami menggunakan slash 27 yang dimulai dari network 192.168.1.0 sampai network 192.168.1.96. Kemudian pada ruang kelas ini kami juga menggunakan VLAN. Yang pertama ada VLAN IFA untuk kelas informatika A dengan VLAN ID 110. Kemudian VLAN IFB untuk kelas informatika B dengan VLAN ID 120. Kemudian ada VLAN IFC untuk kelas informatika C dengan VLAN ID 130. Dan kemudian ada VLAN IFD untuk kelas informatika D dengan VLAN ID 140. Kemudian VLAN-VLAN ini dihubungkan menggunakan yang namanya interVLAN. Kemudian di ruang kelas ini kami juga menggunakan pengalamatan otomatis atau biasa disebut dengan DHCP. Pada kampus A ini terdapat sebuah router yang bernama router kampus A, dan router kampus A ini berfungsi agar dapat terhubung ke kampus-kampus yang lain. Salah satunya yaitu dapat terhubung ke router kampus B. Antara router kampus A dan router kampus B, kami menggunakan routing BGP dengan nomor ASN 100 untuk router kampus A dan nomor ASN 200 untuk router kampus B. Berikutnya, saya akan menjelaskan topologi jaringan dari kampus B. Nah, bisa kita lihat di sini, terdapat 3 buah section, yaitu lantai 1, lantai 2, dan kantin. Pada lantai 1 dan 2 itu merupakan ruang kelas yang dibagi menjadi beberapa VLAN atau virtual LAN dengan VLAN ID dan nama VLAN-nya sudah terpampang di sini. Kemudian di ruang kelas ini kami juga menggunakan slash 27 sama seperti kampus A. Namun kali ini networknya dimulai dari 192.168.2.0 sampai dengan network 192.168.2.96. Kemudian VLAN-VLAN ini terhubung menggunakan interVLAN. Nah, di bagian berikutnya yaitu ada section kantin. Di sini kita lihat terdapat access point yang menggunakan network 192.168.2.128/27. Access point ini memiliki SSID kampus B supaya device-device dapat terhubung secara wireless. Di kantin ini juga terdapat sebuah kipas angin yang terhubung dengan IoT server pada kampus A lantai 3.
pada kampus B ini di ruang kelasnya juga kami menggunakan DHCP, sama seperti kantinnya kami juga menggunakan pengamatan otomatis atau DHCP. Kemudian di kampus B ini juga terdapat sebuah router yang bernama router kampus B yang salah satunya mampu terhubung ke router kampus C. Nah, antara router kampus B dan router kampus C, kami menggunakan routing EIGRP dengan ASN 300 dan memiliki network 10.10.10.4/30. Nah, untuk penjelasan topologi jaringan kampus C dan kampus D akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan topologi jaringan yang digunakan pada kampus C. Sama seperti kampus B, pada kampus C terdapat beberapa ruang kelas yang dibagi menjadi beberapa VLAN. Pada kelas SIA, kami menggunakan VLAN ID 310. Kemudian pada kelas SIB, kami menggunakan VLAN ID 320. Pada kelas SIC, kami menggunakan VLAN ID 330. Dan pada kelas SID, kami menggunakan VLAN ID 340. VLAN-VLAN tersebut dihubungkan menggunakan interVLAN. Pada kelas-kelas yang terdapat pada kampus C, kami menggunakan /27 yang dimulai dengan network 192.168.3.0 sampai dengan network 192.168.3.96. Pada kampus C juga terdapat sebuah akses point yang menggunakan network 192.168.3.128/27. Di kampus C juga terdapat router yang salah satunya terhubung dengan kampus D menggunakan router RIP versi 2. Berikutnya saya akan menjelaskan topologi jaringan pada kampus D. Pada kampus D terdapat 2 lantai yang terbagi menjadi beberapa VLAN. Pada lantai 1 terdapat kelas FEBA dengan VLAN ID 410 dan juga kelas FEBB dengan VLAN ID 420. Lalu pada lantai 2 terdapat kelas FEBC dengan VLAN ID 430 dan juga kelas FEBD dengan VLAN ID 440. VLAN-VLAN tersebut dihubungkan menggunakan interVLAN. Kelas-kelas pada kampus D menggunakan /27 yang dimulai dengan network 192.168.4.0 sampai dengan network 192.168.4.96. Pada kampus D juga terdapat router yang salah satunya terhubung dengan kampus A menggunakan routing OSPF. Berikutnya kami akan menjelaskan materi apa saja yang digunakan. Yang pertama, kami menggunakan VLAN untuk membagi antara ruang kelas. Kemudian kami juga menggunakan interVLAN untuk menghubungkan ruang kelas tersebut. Kemudian kami juga menggunakan DHCP atau pengalamatan otomatis yang digunakan untuk menghubungkan jaringan pada akses point. Dan untuk menghubungkan 4 macam router tersebut, kami menggunakan routing BGP, EIGRP, RIP versi 2, dan OSPF. Kemudian untuk menghubungkan routing tersebut, kami menggunakan redistribute routing. Kami juga menggunakan web server untuk menyimpan alamat pada web. Dan ada juga DNS server supaya halaman pada web tersebut dapat diakses menggunakan nama domain. Lalu yang terakhir ada IoT server yang digunakan agar perangkat-perangkat IoT dapat saling terhubung. Baik, berikutnya yaitu kami akan melakukan tes koneksi. Ada beberapa cara dalam melakukan tes koneksi ini. Yang pertama dengan cara mengirimkan paket atau simpel PDU.
Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan perintah ping melalui command prompt atau CMD, dan cara yang terakhir yaitu dengan mengetikkan halaman web dengan menggunakan nama domainnya yaitu cbs.upnjk.ac.id. Nah, kita coba cara yang pertama dulu yaitu dengan mengirimkan paket atau simbol PDU. Yang pertama, kita di sini akan mengirimkan paket ke perangkat yang memiliki jaringan yang sama. Bisa kita lihat di sini sudah sukses. Kemudian yang kedua, kita akan mengirimkan paket ke perangkat yang memiliki VLAN yang berbeda. Bisa kita lihat di sini juga telah sukses. Kemudian kita akan melakukan tes koneksi dengan cara mengirimkan paket yang berada di gedung atau kampus yang lain. Bisa kita lihat di sini juga telah sukses. Kemudian kita akan melakukan tes koneksi ke perangkat di gedung lain, namun yang terhubung dengan point. Bisa kita lihat di sini juga telah sukses. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan melakukan cek koneksi terhadap perangkat yang terhubung dengan dua routing yang berbeda. Salah satunya yaitu perangkat yang terhubung di kampus C. Kita coba, bisa dilihat di sini juga telah berhasil atau sukses. Itu tadi cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melalui perintah ping melalui command prompt. Di sini saya akan membuka command prompt dari salah satu perangkat yang berada di kampus C. Di sini kami akan melakukan tes koneksi ke sebuah perangkat yang berada di kampus A, yaitu ke sebuah web server. Jadi kita lihat di sini web server itu berada di lantai 3 kampus A. Dan sebagaimana yang kita tahu, web server itu memiliki IP 192.168.0.3. Nah, cara kita melakukan tes koneksinya yaitu dengan mengetikkan perintah ping di command prompt diikuti dengan nama IP yang kita tuju, yaitu 192.168.0.3. Nah, bisa kita lihat di sini perangkat dengan IP 192.168.0.3 telah mengirimkan sebuah balasan atau replay yang menandakan bahwa tes koneksi antar perangkat tersebut telah berhasil. Nah, kemudian kita akan melakukan tracing jaringan atau mengecek jalur mana aja sih yang lewat pada saat tes koneksi tadi, yaitu dengan cara mengetikkan perintah tracer diikuti dengan nama IP tujuannya, yaitu tracer 192.168.0.3. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama, perangkat dari kampus C ini akan melalui router dari kampus C yang memiliki IP 192.168.3.94. Kemudian dari router kampus C akan melewati router kampus B yang memiliki IP 10.10.10.5. Kemudian dari kampus B akan melalui router kampus A, yaitu perangkat yang memiliki IP 10.10.10.1, dan dari router kampus A barulah paket sampai ke tujuan yang memiliki IP 192.168.0.3. Baik, itu tadi cara kedua, yaitu menggunakan perintah ping melalui command prompt. Cara berikutnya yaitu adalah cara ketiga, yaitu dengan menggunakan web browser dengan cara mengetikkan halaman web menggunakan nama domain dari web tersebut. Di sini saya akan membuka halaman web melalui perangkat yang berada di kampus C. Kita buka browser, kemudian kita akan mengetikkan nama domain dari halaman web tersebut. Di sini sudah dituliskan bahwa halaman web tersebut memiliki nama domain cbs.upnjk.ac.id. Nah, kita ketikkan di sini cbs.upnjk.ac.id. Kita klik enter. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini tertulis selamat datang di CBS Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, ini menandakan bahwa perangkat ini telah berhasil terhubung ke perangkat web server yang berada di ruang server lantai 3 pada kampus A. Nah, itu tadi berbagai macam cara untuk melakukan tes koneksi, dan bisa kita lihat juga bahwa semua tes koneksi yang kami lakukan berhasil.